Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thada'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para pemirsa, para peserta kajian FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan segala sesuatu, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, yang alhamdulillah telah menakdirkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang kita ikuti pada pagi hari ini senantiasa diiringi ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan pahala yang berlipat ganda darinya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan alam semesta, junjungan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau semata, tetapi agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman dan Islam kita, menguatkan iman dan Islam kita, sehingga nanti ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan dunia yang sementara ini, akhir hayat kita, akhir hidup kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para peserta kajian FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang insyaallah penuh keberkahan ini kami akan mengkaji sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan di dalam sabdanya tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 3 perkara. Kemudian Allah di dalam hadis tersebut menghukumi makruh atau menyatakan kemakruhan 3 perkara. 3 perkara yang disebutkan di bagian awal dari hadis hukumnya adalah haram dan dosa besar. Kemudian 3 perkara yang disebutkan di dalam penggalan hadis berikutnya adalah hukumnya makruh dan bisa meningkat sampai ke hukum haram. Kita bahas satu persatu 6 perkara ini, yang 3 haram dan yang 3 berikutnya adalah makruh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan uquqal ummahat yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini. Apa itu uquqal ummahat atau uququl ummahat? Durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu hukumnya adalah haram dan dosa yang Allah berikan kepada pelaku durhaka kepada ibu
ini lebih besar dibandingkan dengan dosa yang diperoleh oleh orang yang durhaka kepada ayah. Jadi durhaka kepada ibu itu dosa besar, durhaka kepada ayah juga dosa besar. Tetapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar dibandingkan dengan durhaka kepada ayah. Begitu juga sebaliknya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu adalah sebuah amalan, sebuah perbuatan yang sangat mulia dan berbuah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbakti kepada ibu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan berbakti kepada ayah. Hadirin rahimakumullah, seorang muslim yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka kelak di akhirat meskipun dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surga karena dia mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan mukmin, tetapi dia tidak akan masuk surga bersama golongan-golongan yang awal masuk surga. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Thalathatun la yadkhulunal jannata al-'aqu liwalidayhi wad-dayyuthu warajulatun nisa." Thalathatun la yadkhulunal jannata. Ada 3 golongan, ada 3 pihak yang tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam surga, bersama golongan-golongan, bersama gelombang-gelombang awal yang masuk ke dalam surga. Masuk surga karena dia mukmin, karena dia muslim, tetapi diakhirkan jatah masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Siapa 3 golongan yang seperti itu? Yang pertama adalah al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka artinya adalah menyakiti hati ibu atau menyakiti hati ayah dengan rasa sakit yang tidak ringan, dengan rasa sakit yang parah, dengan rasa sakit yang berat, seperti mencaci atau menghina ibu dan bapak atau salah satu dari keduanya di hadapan orang banyak. Seperti juga memukulnya, menamparnya, ya, menampar salah satu dari kedua orang tua, menendang salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya. Ya, ini disebut dengan durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua dengan rasa sakit yang tidak ringan. Kemudian yang kedua adalah wad-dayyuthu, yaitu orang yang mengetahui bahwa keluarganya, ya istrinya atau salah satu dari keluarganya melakukan perzinaan dengan orang lain, tetapi dia diam saja, dia biarkan saja, padahal dia mampu dan kuasa untuk mencegahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tayyuth, ya. Kemudian yang ketiga adalah warajulatun nisa, ya, perempuan-perempuan yang bergaya atau menyerupai laki-laki di dalam pakaian, di dalam gaya bicara dan lain sebagainya. Tentu hukum yang sama juga diterapkan oleh para ulama kepada sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan di dalam gaya bicara, di dalam pakaian, di dalam memakai sandal misalkan. Hal-hal yang khusus dipakai oleh perempuan itu kemudian dipakai oleh laki-laki ini. Nah, ini orang-orang seperti ini mereka terkena apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannata al-'aqu liwalidayhi wad-dayyuthu wa rajulatun nisa." Bahkan hadirin sekalian, Allah memerintahkan kita semuanya untuk berbuat baik seandainya kedua orang tua kita adalah orang kafir, ya, atau salah satu keduanya adalah orang kafir, maka kita juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Tetapi kita memang tidak boleh taat kepada keduanya di dalam kufur dan maksiat. Nah, termasuk dikategorikan oleh para ulama sebagai durhaka kepada orang tua adalah apabila kita, ya, apabila seseorang dimintai bantuan oleh ibunya untuk berbuat zalim kepada ayahnya. Nah, ini durhaka kepada ayah. Atau sebaliknya, diminta bantuan oleh ayah untuk berbuat zalim kepada ibu, karena memang haram bagi siapapun untuk membantu orang lain di dalam melakukan perbuatan aniaya atau perbuatan zalim kepada orang lain, kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Yang kedua wa wa'dal banat.
ya, mengubur hidup-hidup seorang anak perempuan. Ini hal yang sangat keji ini, dan ini terhitung dosa besar juga, adalah mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ini marak dilakukan pada masa jahiliyah. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Qais bin Asim. Qais bin Asim. Dan membunuh, ya, walaupun itu adalah seorang bayi. Bahkan para ulama juga mengatakan kalau menggugurkan kandungan, kalau kandungan itu sudah berusia 4 bulan atau lebih, ya, digugurkan dengan sengaja, maka itu sama dengan membunuh seseorang yang berjalan di atas muka bumi. Sama hukumnya dengan membunuh orang dewasa. Nah, apalagi ini sudah keluar dari rahim seorang ibu, walaupun dia masih bayi, kemudian dikubur hidup-hidup. Ini adalah dosa besar, dan bahkan dosa yang paling besar setelah tingkatan kufur atau syirik. Jadi dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar adalah membunuh, ya, tanpa hak. Membunuh tanpa hak. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan membunuh tanpa hak ini kecuali kufur atau syirik. Oleh karena itu penting sekali para pemirsa sekalian untuk digarisbawahi bahwa ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata al-fitnah di dalam ayat ini yang dimaksud bukanlah memfitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan membunuh. Saya yakinkan kita semuanya bahwa tidak ada satupun ulama tafsir mu'tabar di berbagai kitab tafsir dari dulu sampai sekarang yang menafsirkan kata al-fitnah di dalam ayat ini dengan makna memfitnah dalam bahasa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Beragam tafsir bisa kita temukan di kitab-kitab tafsir yang mu'tabar ketika para ulama menafsirkan kata al-fitnah di dalam ayat ini. Salah satunya yang paling populer adalah al-fitnah di dalam ayat ini ditafsirkan dan dimaknai oleh para ulama dengan makna al-kufru aw syirku. Kufur atau syirik itu asyaddu atau akbaru minal qatl. Lebih besar dibandingkan dengan lebih besar, lebih parah dosanya dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Karena memang para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dengan dosa membunuh kecuali kufur atau syirik. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, beliau menegaskan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min safki dami muslimin bighairi haqqin. Dalam riwayat yang lain la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Seandainya dunia ini hancur lebur, maka sungguh itu lebih ringan menurut Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan membunuh seorang muslim tanpa hak, tanpa sabab syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itulah para ulama sekali lagi sepakat menyatakan bahwa membunuh itu adalah dosa yang paling besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali kalau sang pembunuh meyakini bahwa dosa membunuh itu halal dilakukan. Selama si pembunuh itu ketika membunuh atau setelah membunuh dia meyakini bahwa perbuatannya itu dosa, ya, dia yakini itu adalah sebuah dosa, tetapi karena alasan-alasan tertentu yang tidak dibenarkan oleh syariat kemudian dia melakukan pembunuhan, maka ini adalah dosa besar tetapi tidak menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah, sedangkan kufur atau syirik ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Oleh karena itu dosa kufur, dosa syirik itu berarti lebih besar dibandingkan dengan dosa melakukan pembunuhan. Nah, ini yang penting sekali karena ada beberapa kalangan yang memberikan tafsir yang jelas menyalahi apa yang dinyatakan oleh para ulama di kitab-kitab tafsir mu'tabar, ya, bahwa kata al-fitnah di dalam ayat ini artinya bukanlah memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya, atau lebih besar dosanya daripada pembunuhan, tetapi kata al-fitnah di sini yang dimaksud, ya,
kata para ulama adalah apa? Al-kufru aw syirku. Kufur atau syirik itu lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Kufur atau syirik itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan pembunuhan. Kufur atau syirik itu lebih parah dosanya dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Kemudian yang berikutnya, yang penting sekali untuk disampaikan kepada kita semuanya, bahwa membunuh itu dosa besar. Membunuh mahram, ya, membunuh keluarga, membunuh anak, membunuh istri, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari dosa yang sangat keji ini. Membunuh mahram, ya, atau orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan, kata para ulama, ini lebih besar dosanya dibandingkan dengan membunuh seseorang yang bukan mahram. Dua-duanya dosa besar. Yang dibunuh siapapun, kalau itu tanpa hak, ya, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka terhitung atau dikategorikan para ulama sebagai dosa besar. Tetapi dosa membunuh mahram itu lebih besar dibandingkan dengan dosa membunuh selain mahram. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah man'an wahad. Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Ada dua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang ketiga ini, yaitu apa? Man'an, kemudian had. Apa yang dimaksud dengan man'an? Man'an artinya adalah menahan diri untuk tidak menunaikan kewajiban terkait harta, padahal mampu melakukannya. Padahal orang tersebut mampu melakukan itu. Seperti orang yang mampu untuk mengeluarkan dan menunaikan zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk dibayarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Atau orang yang mampu untuk membayar hutang, ya, yang jatuh tempo. Dia mampu, tetapi dia tidak mau membayar hutang itu. Nah, ini dua-duanya, ya, yang dicontohkan tadi adalah termasuk dosa besar. Kemudian wa man'an wahad, ya. Man'an itu menahan, ya, mencegah diri, sedangkan hati itu artinya meminta. Allah mengharamkan seseorang untuk meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Seperti seseorang yang meminta bagian dari harta zakat, padahal dia bukan mustahik. Atau seseorang yang misalkan meminta bagian dari harta wakaf, padahal ia tidak memiliki hak atas harta wakaf tersebut. Inilah yang dimaksud dengan wahad di dalam hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada 3 perkara berikutnya yang dinyatakan oleh hadis ini sebagai perkara makruh, tetapi bisa meningkat sampai tingkatan hukum haram. Yang pertama adalah wa kariha lakum qila wa qal. Ya, Allah tidak menyukai, dan ini hukumnya makruh. Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai orang yang qila waqal, orang yang melakukan qila waqal. Apa itu qila waqal? Banyak omong yang tidak ada manfaatnya. Karena banyak omong yang tidak mengandung manfaat itu akan menyeret dan menjerumuskan seseorang untuk melakukan pembicaraan yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka lam tazal saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw alaika, di dalam sebuah hadis. Sesungguhnya engkau akan selamat jika engkau diam, tetapi jika engkau berbicara, maka pembicaraanmu itu imma ada kalanya bermanfaat bagimu, laka au alaika, atau membahayakan dirimu. Makanya kemudian kita dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak diam, kecuali ketika kita ingin mengatakan perkataan-perkataan yang ada manfaatnya, mengajak orang berbuat baik, ya, menasihati orang, berzikir dan lain sebagainya. Suatu saat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendaki gunung Safa. Kemudian ketika sudah sampai di atas puncak gunung Safa, ya, atau bukit Safa, beliau berbicara kepada lidahnya sendiri. Beliau memegang lidahnya, kemudian beliau mengajak bicara lidahnya. Nah, ini salah satu, kata para ulama, ini adalah salah satu keistimewaan. Biasanya orang memegang lidah maka dia tidak bisa bicara, tapi Abdullah bin Mas'ud pada saat di puncak bukit Safa, beliau memegang lidahnya, kemudian mengajak bicara lidahnya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, ya lisan, wahai lisan, qul khairan taghnam, katakanlah yang
baik-baik, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, taghnam, niscaya engkau akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah engkau dari perkataan-perkataan yang jahat, dari perkataan-perkataan yang buruk, taslam, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tandam, lakukan itu sebelum engkau menyesal. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khataaya bani adama min lisanihi, sebagian besar dosa, maksiat dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu bersumber dari lidah. Al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir, kata Imam Al-Ghazali. Lisan itu bentuknya memang kecil, tetapi akibat yang bisa ditimbulkan sangat besar. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, wa kariha lakum qila wa qal, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, dan ini hukumnya makruh, memperbanyak omongan, banyak omong, banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya. Tetapi bisa sampai ke tingkatan haram jika kemudian omongan-omongan, obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya itu kemudian terus dilakukan, maka hal itu bisa sampai pada menyeret dan menjerumuskan orang tersebut untuk mengucapkan kata-kata yang diharamkan seperti ghibah, ya, namimah dan lain sebagainya. Nah, kalau basa-basi misalkan untuk basa-basi kepada tamu dan lain sebagainya, itu ada manfaatnya, ya. Itu ada manfaatnya, bukan berarti itu banyak omong yang dimakruhkan, tidak. Basa-basi untuk menyapa seorang muslim, ya, kalimat-kalimat sapaan ketika kita bertemu, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, berapa sudah anaknya dan lain sebagainya, itu omongan-omongan yang diniatkan, ya, kita niatkan untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita ajak bicara, dan itu dianjurkan di dalam Islam. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, itu adalah sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan oleh syariat Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan qila wa qal yang tidak ada manfaatnya, itu adalah obrolan-obrolan yang ngalor ngidul, ya, bukan dengan tujuan untuk mengajak orang berbuat baik, bukan tujuan untuk berbasa-basi dengan seseorang untuk menyenangkan hati seorang muslim, bukan, tetapi memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini adalah termasuk kategori qila wa qal. Kemudian yang kedua adalah kathratus su'al, wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan, ya. Banyak bertanya yang memang tidak ada manfaatnya, tidak dibutuhkan. Orang yang bertanya itu nggak butuh jawaban dari apa yang dia tanyakan, dan juga tidak memerlukan jawaban dari apa yang dia tanyakan. Nah, ini termasuk apa? Kathratus su'al, yang hukumnya makruh. Tetapi kalau bertanya, ya, kepada seorang guru yang terpercaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama yang memang dibutuhkan bagi si penanya di dalam kehidupan sehari-hari, maka ini termasuk perkara yang terpuji, bahkan ini wajib hukumnya, ya. Kalau seseorang tidak tahu hukum-hukum yang terkait dengan wudhu misalkan, kemudian dia bertanya mengenai itu kepada gurunya yang terpercaya, yang bersanad, maka itu hukumnya wajib. Sayyidah Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, memuji, menyampaikan pujian kepada kaum muslimat suku Ansar, kabilah Ansar, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah idha'atul mal, membelanjakan harta pada selain kebaikan. Membelanjakan harta pada selain kebaikan. Apabila harta itu dibelanjakan dari sumber yang halal, ya, diperoleh dari sumber yang halal, diperoleh dengan cara-cara yang halal, kemudian ditasarrufkan, dibelanjakan untuk bersenang-senang, bermewah-mewahan. Memang uang-uangnya sendiri, uang halal, tetapi
belanjakan untuk bergaya hidup mewah, untuk membeli pakaian-pakaian yang mewah, tetapi uangnya uang sendiri, diperoleh dengan cara yang halal, dari sumber yang halal, maka ini hukumnya adalah makruh, ya. Hukumnya adalah makruh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan wejangan dan nasihat kepada kita semuanya, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Nasihat beliau kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada kita semuanya. Hindarilah, jauhilah sifat gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan, karena hamba-hamba Allah yang soleh mereka bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan gemar bermewah-mewahan. Kita dianjurkan untuk hidup sederhana, secukupnya, ya, tidak bergaya hidup mewah dan lain sebagainya. Ini bukan haram, ya, makruh kalau memang uang itu dari sumber yang halal dan kita dapatkan dengan cara-cara yang halal. Sedangkan apabila harta itu dibelanjakan pada kemaksiatan, dibelanjakan untuk judi misalkan, dibelanjakan untuk pesta narkoba dan lain sebagainya, maka ini tentu adalah tergolong dosa dan maksiat, bukan makruh lagi. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian singkat pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kajian ini bisa menggugah semangat kita di dalam melakukan kebaikan dan menerapkan apa yang diwejangkan dan dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.